Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan pada level 5,75% dan ini menjadi pertama kalinya BI menahan suku bunga acuan setelah 6 kali berturut-turut menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Dengan demikian, suku bunga deposit facility pun bertahan di level 5% dan lending facility tetap di level 6,5%. Bank Indonesia memutuskan untuk menahan suku bunga acuan pada level 5,75%. Ini menjadi pertama kalinya BI menahan suku bunga acuannya setelah 6 kali berturut menaikkan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Dengan demikian, suku bunga deposit facility pun bertahan di level 5% dan lending facility tetap di level 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyatakan keputusan tersebut tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter preemptif dan forward looking untuk memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi ke depan. BI meyakini suku bunga acuan yang sebesar 5,75% memadai untuk memastikan inflasi inti tetap berada dalam kisaran 3% plus minus 1% pada semester 1 2023. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 15 dan 16 Februari 2023 memutuskan untuk mempertahankan BI 7D Reverse Repo Rate sebesar 5,75%. Sementara itu, kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah untuk mengendalikan inflasi barang impor terus diperkuat dengan pengelolaan devisa hasil ekspor melalui implementasi operasi moneter falas devisa hasil ekspor sesuai dengan mekanisme pasar. Seperti diketahui sebelumnya, BI telah 6 kali menaikkan suku bunga acuannya sejak Agustus 2022 dengan total kenaikan 225 basis poin atau 2,25%. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, akhirnya Bank Indonesia pertahankan BI 7 Days Reverse Repo Rate di level 5,75%. Sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Joshua Pardede, Chief Economist PT Bank Permata Tbk. Selamat pagi, Pak Joshua. Selamat pagi, Mas Pras. Ya, salam sehat, Pak. Salam sehat juga, Mas. Baik, setelah beberapa kali menaikkan suku bunga acuan, akhirnya Bank Sentral pada bulan ini mempertahankan suku bunga acuan. Apa yang menjadi sinyal yang bisa ditangkap juga oleh pelaku pasar saat ini? Ya, saya pikir memang ini sudah sesuai ekspektasi pasar dan juga kita melihat sinyal dari dipertahankannya suku bunga acuan BI ini sebenarnya sudah disampaikan ataupun sudah ada hintnya dari RTG bulan Januari yang lalu, di mana pada saat itu juga Gubernur Bank Indonesia menyampaikan bahwa tingkat suku bunga saat ini masih konsisten untuk menjangkar inflasi agar kembali dalam lintasan target sasaran inflasi BI, yakni di bawah 4%, dan juga di sisi yang lain, di saat bersamaan, tingkat suku bunga acuan 5,75% tersebut juga tetap konsisten untuk menjaga stabilitas rupiah. Jadi memang kondisinya ataupun pertimbangan dari Bank Indonesia adalah dari sisi inflasi yang terus akan menurun, dan juga dari sisi nilai tukar rupiah yang cenderung akan stabil, sehingga ini menjadi dasar ataupun pertimbangan mengapa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75% pada RDG bulan Februari ini. Oke, berarti kalau kita cermati kondisi domestik ini masih bisa terukur begitu ya dengan beragam kebijakan yang sudah dilakukan oleh Bank Sentral maupun lembaga keuangan lainnya. Tapi bagaimana dengan faktor dari global begitu yang kita tahu 2023 ini menceritakan banyak sekali begitu bahwa ancaman krisis ekonomi, kemudian lagi kita lihat perang yang juga belum usai. Anda melihat apakah ini cukup menjadi jangkar kalau Anda katakan tadi untuk dalam negeri? Ya, memang kalau kita lihat dalam sebulan terakhir ini telah terjadi perkembangan yang cukup berarti, dalam artian kita melihat bahwa beberapa lembaga internasional misalkan seperti IMF di Januari yang lalu juga beberapa negara direvisi ke atas target pertumbuhan ekonominya, dan jadi ini juga memberikan indikasi bahwa seandainya terjadi resesi global tahun ini ataupun terjadi perlambatan, kemungkinan tidak lebih dalam dibandingkan perkiraan semua pengamat sebelumnya. Ya, jadi artinya
kalau kita melihat memang betul bahwa tensi geopolitik masih tetap berlangsung, perang Rusia-Ukraina tetap terjadi. Oke. Tapi kalau kita melihat dari sisi dampaknya kepada tingkat inflasi global, termasuk Amerika Serikat dan Eropa dan Inggris, ini juga cenderung mengalami penurunan, ya, sehingga memang arahnya, sekalipun memang bank sentral di negara maju masih tetap menaikkan suku bunga acuannya untuk beberapa bulan ke depan ini, tapi kenaikan di tahun ini relatif tidak lebih tinggi dibandingkan kenaikan full year 2022. Seperti kita ambil contoh misalkan Fed. Di tahun lalu 2022 Fed menaikkan kurang lebih sekitar 4,25%. Dan di tahun ini diperkirakan setidaknya kemungkinan besar akan menaikkan maksimal 50-75 basis point. Jadi kenaikannya relatif lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan tahun lalu, sehingga harapannya ini dari sisi ketidakpastian dan juga dampaknya kepada nilai tukar rupiah kita harapkan relatif lebih terbatas. Oke, BI juga yakin bahwa memang level 5,75% ini juga masih bisa menjadi tahanan yang kita lihat untuk menjaga inflasi inti ya, yang menjadi fokus juga dari Bank Sentral. Kalau Anda lihat sendiri bagaimana dengan target 3% plus minus 1 sendiri untuk inflasi inti kita begitu? Iya, kalau kita lihat perkembangan inflasi sejauh ini, inflasi inti khususnya itu masih relatif tetap terjaga di bawah 4%. Berdasarkan data BPS sampai dengan bulan Februari yang lalu. Dan kita juga melihat bahwa dampak lanjutan ataupun second round effect dari penyesuaian harga BBM di bulan September yang lalu, ini pun juga relatif terbatas. Jadi kita melihat bahwa kondisi dari sisi inflasi inti memang tetap akan terjaga di bawah 4%. Yang mungkin menjadi perhatian adalah headline inflation, dalam hal ini inflasi umumnya, yang di mana saat ini masih di atas sekitar 5%-an, namun menurut kami dan juga kemarin juga sudah disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia bahwa per September tahun ini inflasi umumnya akan juga kembali normal. Ya, jadi memang kita melihat ada optimisme bahwa dari sisi pengendalian inflasi, baik inflasi umum dan juga inflasi inti pada khususnya, ini diharapkan tingkat suku bunga acuan di level 5,75% tersebut ini dapat bisa meredam atau bisa menjangkar ekspektasi inflasi, sehingga harapannya kalau inflasi tetap terkendali, ini pun dapat berdampak positif pada perekonomian kita. Anda melihat dengan ditahannya suku bunga acuan begitu, seberapa kuat ini bisa menjadi sentimen positif bagi aktivitas dunia usaha di Indonesia? Apakah sepanjang semester 1 kemudian nanti mungkin direview kembali atau hanya sampai dengan kuartal pertama? Ya, tentunya kita melihat nanti bagaimana perkembangan situasi global ke depannya dan juga bagaimana perkembangan inflasi domestik. Ya, jadi yang kita melihat seandainya tidak ada gejolak yang cukup signifikan ya ke depannya, dan juga tadi dari sisi arah suku bunga Fed pun juga diperkirakan maksimal 50 basis point lagi kenaikannya, saya melihat bahwa ada kecenderungan BI setidaknya kemungkinannya ada dua, adalah tetap menaikkan sekitar 25 basis point, ataupun kemungkinan yang lebih besarnya lagi adalah Bank Indonesia mempertahankan tingkat di level 5,75% ini sampai dengan akhir tahun. Karena kita juga melihat bahwa arah dari suku bunga Fed, sekalipun nanti akan naik let's say 5 sampai 5,25%, ini tetap akan dipertahankan dalam beberapa waktu ke depan ya, sampai dengan at least akhir tahun ini juga gitu. Jadi artinya kita melihat bahwa kecenderungannya BI tetap akan mempertahankan suku bunga acuannya sampai dengan akhir tahun ini. Oke. Lantas dengan ditahannya suku bunga acuan begitu oleh Bank Sentral, sektor-sektor mana saja yang akan menikmati begitu ya langkah yang sudah ditempuh Bank Indonesia? Berikut ini kita akan cermati pergerakan dari BI 7 Days Reverse Repo Rate seperti apa pergerakannya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Agustus 2022 sampai dengan Februari 2023 di 3,75% pada Agustus, kemudian naik terus posisinya sampai dengan di bulan Januari 5,75%. Tapi di bulan Februari ini Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan tetap di 5,75%. Lantas bagaimana dengan pergerakan rupiah juga ini yang menjadi fokus dari Bank Indonesia. Pergerakannya sempat di 15.216 pada tanggal 13 Februari dan turun di paling tidak 15.168 rupiah per dolar Amerika, kemudian sempat melemah kembali di 15.194 dan kita lihat menguat terhadap
dolar menjadi 15.176 pada tanggal 16 Februari. Lantas bagaimana dengan pergerakan indeks harga konsumen? Ini dari September 2022 sampai dengan Januari tahun ini 5,95 sempat tertinggi di September 2022 tapi cenderung turun sampai dengan November 2022 menjadi 5,42%, naik sedikit di bulan Desember menjadi 5,51% dan Januari turun kembali 5,28%. Baik, kita akan bahas beberapa data ini bersama dengan Bapak Joshua Pardede. Pak Joshua, kalau kita cermati dengan beberapa data yang sudah disampaikan, pergerakan dari suku bunga acuan, kemudian nilai tukar rupiah yang sudah Anda singgung di awal. Dan menarik kalau kita lihat pergerakan indeks harga konsumen ini bagaimana dengan posisi yang cenderung turun. Berarti sejalan dengan inflasi yang tetap terjaga, begitu Pak Joshua? Kaitan juga dengan bagaimana dari sisi suku bunga acuan Bank Indonesia ini bisa menjadi guidance ya, forward looking bagi ekspektasi inflasi agar tetap terjaga ya, makanya inflasi intinya pun juga tetap di bawah 4%. Dan juga kita lihat inflasi umum ini kan memang sebagian besar juga dipengaruhi oleh faktor penawaran ataupun sisi supply-nya, yakni kita tahu bahwa dampak first round effect dari penyesuaian harga BBM dan juga kemarin sempat ada kenaikan dari harga pangan, itu biasanya seasonal saja, tapi harapannya inflasi umum pun juga akan tetap terkendali sehingga dengan terkendalinya inflasi tentunya ini akan bisa berimplikasi kepada tetap terjaganya momentum pertumbuhan dari konsumsi masyarakat. Karena tentunya pada saat kondisi ekonomi global tidak menentu, mengalami perlambatan, kita perlu mengandalkan dari sisi konsumsi masyarakat, sehingga memang tentu perlu ada kontribusi ataupun langkah-langkah kebijakan dari pemerintah dan juga Bank Indonesia dalam hal koordinasi pengendalian inflasi, baik di tingkat pusat dan juga daerah, sehingga harapannya harga-harga pangan dan juga ekspektasi inflasi ini agar tetap terkendali dan juga dapat bisa mendukung tadi konsumsi rumah tangga. Yang menarik dicermati terkait dengan inflasi IHK tadi begitu. Kita tahu beberapa waktu lagi begitu akan memasuki bulan Ramadan begitu, di mana akan banyak sekali nanti dikhawatirkan kebutuhan pokok bahan pangan ini juga sudah mulai sedikit-sedikit naik. Nah, Anda apa yang perlu dicermati dengan kondisi ini? Apakah ini juga akan menjadi salah satu kebijakan yang Anda katakan peluang untuk menaikkan kembali suku bunga acuan pada bulan-bulan berikutnya? Ya, saya pikir kembali lagi bahwa inflasi yang berkaitan dengan faktor musiman, yaitu mendekati bulan puasa dan lebaran, ini biasanya sifatnya tadi temporer. Ya. Jadi sehingga ini tentunya bukan menjadi indikator yang dipertimbangkan utamanya oleh Bank Indonesia dalam menentukan arah suku bunga. Karena arah suku bunga Bank Indonesia itu lebih mempertimbangkan inflasi inti, bagaimana ekspektasi inflasi, bagaimana inflasi dari sisi permintaan. Karena tentunya pada saat nanti, masa ataupun lebaran dan juga bulan puasa berakhir, tentunya harga akan kembali normal lagi. Jadi tentunya yang tadi saya sampaikan bahwa ada peran dari Bank Indonesia dalam hal ini dalam koordinasi dengan pemerintah, ya melalui forum tim pengendalian inflasi pusat dan daerah, sehingga ada koordinasi. Ya, apabila memang tadi ada daerah-daerah yang memang mengalami kesulitan pasokan beberapa komoditas pangan, tentunya daerah di sekitarnya bisa mencukupi ataupun bisa mensuplai, ya, sehingga terjadilah kerjasama antar daerah sehingga inflasi pangan juga relatif akan terkendali. Nah lantas kalau kita bicara mengenai dunia usaha ataupun sektor usaha mana yang memang akan mendapat berkah tersendiri juga nih dengan ditahannya suku bunga acuan, karena beberapa waktu lalu kan juga cukup ya terdampak dengan kenaikan beberapa kali dari suku bunga acuan Bank Indonesia. Ya, saya pikir memang tentunya kenaikan suku bunga ini akan berdampak secara keseluruhan kepada perekonomian real, ya, baik tadi dari sisi konsumsi ataupun dari sisi sektor usahanya. Tapi kalau kita melihat dari sisi sensitivitas suku bunga terhadap beberapa sektor, tentunya kita melihat misalkan berkaitan dengan konsumsi rumah tangga, misalkan untuk properti ataupun untuk kendaraan bermotor, yang dimana untuk sebagian masyarakat, ya khususnya middle income class ini masih mengandalkan kepada pembiayaan perbankan ataupun jasa keuangan. Tapi di samping itu pun juga kita melihat sektor-sektor secara umum, ya, dengan dipertahankannya suku bunga acuan ini, artinya kalau tidak ada kenaikan lebih signifikan lagi, tentunya ini dapat membatasi kenaikan cost of borrowing dari sisi sektor usaha. Sehingga harapannya
dari sisi permodalan ataupun untuk ekspansi usaha, harapannya sektor-sektor usaha secara keseluruhan, ya terutama kita berharap bahwa sektor-sektor padat karya seperti pertanian, Ya. perdagangan, dan juga manufaktur ini bisa melakukan ekspansi lebih maksimal lagi, ya sehingga ini dapat bisa dengan momentum tadi tingkat suku bunga yang dipertahankan ini, sehingga Oke. harapannya tadi dapat bisa memberikan peningkatan produktivitas pada perekonomian Indonesia. Oke, di sisi lain kalau kita bicara mengenai pembiayaan begitu penyaluran kredit di bulan Desember kemarin naiknya double digit 11%-an begitu Pak Joshua. Apakah ini juga akan menjadi booster juga dalam penyaluran kredit perbankan di tahun ini ataupun paling tidak per Februari ini? Ya Pak Joshua, dengan menyikapi kebijakan Bank Indonesia yang akhirnya mempertahankan suku bunga acuan, Anda melihat tadi ada beberapa sektor juga yang layak dicermati. Tadi ada properti, kemudian otomotif begitu ya, kendaraan bermotor. Ini kaitannya juga dengan penggunaan dana pinjaman dari perbankan yang penyalurannya per Desember 2022 11,35%. Apa yang bisa kita cermati? Apakah penyaluran itu akan juga terus bertambah di tahun 2023 ini? Ya, tentunya kita melihat bahwa pertumbuhan kredit yang tercatat double digit tersebut, ini juga salah satunya ditopang oleh aktivitas ekonomi. Jadi yang perlu kita lihat adalah aktivitas ekonomi itulah yang sebenarnya mendorong peningkatan permintaan kredit. Yang kita tahu bahwa setelah penanganan ataupun pengendalian kasus COVID semakin baik, ya pemerintah juga mulai merelaksasi PPKM, mobilitas masyarakat cenderung meningkat. Nah, ini barulah aktivitas ekonomi terus berjalan dan juga meningkat, sehingga pertumbuhan kredit pun juga ikut mengikuti di dalamnya. Nah, tapi tentunya kita perlu mencermati di tahun ini, karena tadi kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini pun juga diperkirakan akan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu. Karena tadi beberapa faktor dari kondisi global dan juga normalisasi dari kondisi tadi dampak low base di 2021 dan juga normalisasi dari dampak relaksasi PPKM. Sehingga kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi tahun ini akan relatif lebih rendah, dan ini pada akhirnya berimplikasi kepada potensi pertumbuhan kredit pun juga cenderung akan sedikit turun ya dibandingkan dengan pertumbuhan di akhir tahun lalu. Tapi tentunya masih akan tetap positif ya, masih di kisaran 8 sampai dengan 10%. Dan tentunya tadi kita melihat dengan dipertahankannya suku bunga acuan ini, harapannya adalah bahwa tentu ini perbankan masih dalam berproses dalam penyesuaian suku bunga kreditnya, tapi dengan dipertahankannya suku bunga acuan di bulan ini, harapannya bahwa kenaikan suku bunga kredit lebih lanjut pun juga ini akan lebih terbatas. Dan juga kalau kita lihat secara umum, selama likuiditas perbankan juga masih tetap longgar, terkendali, dan juga risk appetite perbankan, NPL pun juga kita lihat di tahun lalu juga relatif rendah di bawah 2,5%, sehingga kita melihat ada potensi bahwa sekalipun penyesuaian dari suku bunga BI ini sudah dari bulan Agustus sudah sekitar 2,25%, ekspektasi ataupun harapan kami adalah suku bunga perbankan secara umum, secara agregat, ini kenaikannya tidak sampai dengan 2,25%. Jadi artinya ini pun juga tetap akan bisa memberikan dampak positif kepada permintaan kredit yang tetap akan terjaga di tahun ini. Itu dia, berarti level 5,75 ini menjadi level yang ideal begitu, yang paling tidak bisa diterima masyarakat begitu apabila ingin melakukan peminjaman, kemudian juga dunia usaha terkait dengan pembiayaan. Ya, tentunya ini saya pikir ini menjadi salah satu tadi ya, karena suku bunga ini tentunya akan berdampak kepada perekonomian secara langsung, baik dari sisi investasi ya dengan adanya kenaikan cost of borrowing, dan juga dari sisi konsumsi ya, karena pada saat suku bunga naik, tadi suku bunga perbankan deposito akan cenderung naik, sehingga ada kecenderungan ya behavior dari masyarakat ataupun konsumen itu dia akan cenderung menjadi menabung dibandingkan konsumsi. Jadi tentunya dampak ini pun juga harus kita antisipasi. Jadi setidaknya dengan dipertahankannya suku bunga acuan ini setidaknya sampai beberapa bulan ke depan, dan syukur-syukur bisa sampai dengan akhir tahun ini, harapannya tadi bahwa dampaknya kepada ekonomi tidak akan lebih dalam apabila dibandingkan dengan BI, suku bunga BI-nya naik lagi. Gitu. Jadi artinya harapannya ini kita melihat bahwa kalau terus dipertahankan, tentunya ini akan cukup positif ya pada aktivitas ekonomi, baik dari sisi konsumsi masyarakat, dari sisi investasi, dan juga dari sisi sektor-sektor usahanya. Oke, nampaknya pemerintah sudah memitigasi sejak awal nampaknya dengan adanya potensi ya perlambatan ekonomi tadi, sehingga diharapkan dengan ditahannya suku bunga acuan ini roda perekonomian
masyarakat dari beragam level ini masih tetap bekerja begitu ya Pak Joshua, sehingga diharapkan ya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan 5, sekian persen sampai dengan akhir tahun pun masih tetap terjadi. Iya, saya pikir memang itu kaitannya bahwa pemerintah mengantisipasi ataupun melihat kondisi perlambatan ekonomi global, ya tentunya ini berdampak tadi kepada risiko perlambatan ekonomi domestik juga, tapi Oke. tentunya ini menjadi salah satu faktor dari Bank Indonesia ya, faktor-faktor seperti tadi inflasi dan rupiah yang cenderung lebih menjadi faktor pertimbangannya. Jadi perekonomian itu memang salah Oke. satu hal yang menjadi concern dari pemerintah, tapi yang menjadi fokus Bank Indonesia utamanya adalah inflasi dan stabilitas rupiah. Yes. Karena kalau inflasi terkendali dan stabilitas rupiah juga terjaga, ini pun juga pada akhirnya dengan secara langsung perekonomian pun juga akan tetap terjaga. Jadi secara tidak langsung dengan arah suku bunga BI pun juga ini mendukung tadi momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai rupiah 15.100-an itu pun juga cukup diterima begitu oleh pelaku pasar, dalam artian yang penting kalau mereka sih sepertinya stabilitas dari pergerakan harganya, tidak ada fluktuasi yang tinggi begitu ya Pak Joshua. Iya, tentu bagi pelaku ekonomi, baik masyarakat, pelaku usaha, dan juga pemerintah, harapannya adalah stabilitas. Ya. Dengan adanya stabilitas tentunya bagi pelaku usaha dan juga konsumen, pelaku ekonomi secara keseluruhan, Oke. dia dapat bisa mengatur misalkan dari sisi bagaimana belanja modalnya, kalau dari sisi nilai tukarnya relatif stabil, harga juga relatif stabil, tentunya risiko dari sisi nilai tukar ini bisa dimitigasi sehingga harapannya bagi pelaku usaha ini bisa tetap fokus ya kepada keberlangsungan bisnisnya langsung gitu. Jadi artinya harapannya tidak memikirkan lagi ataupun tidak ada risiko yang harus dicemaskan kalau kondisi inflasi terkendali dan juga nilai tukarnya terjaga dengan baik. Oke. Optimisme Anda juga apakah sejalan dengan BI 4,3 sampai 5,3% di sepanjang tahun ini untuk pertumbuhan ekonomi? Saya pikir dalam hal pertumbuhan ekonomi pun juga saya dari awal memperkirakan bahwa pertumbuhan ekonomi sekalipun memang cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tahun lalu, tapi setidaknya akan mendekati 4,8 sampai dengan 5% di tahun ini. Oke, itu dia rentang 5% yang masih tetap dijaga oleh pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baik Pak Joshua, terima kasih banyak atas sharing dan waktu yang Anda sempatkan serta insight-insight menarik yang sudah diberikan kepada pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat Pak Joshua. Salam sehat.